Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak. Materi pertama yaitu istilah dan tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Selanjutnya tentang tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama yaitu pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Kemudian materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Ditinjau dari definisi, pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi pajak, dan atau tempat lain dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak. Sementara itu, pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Ditjen Pajak. Pemeriksaan lapangan umumnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Jangka waktu tersebut terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan diberikan atau disampaikan ke wajib pajak bersangkutan hingga tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak atau SPHP disampaikan ke wajib pajak. Berbeda dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan terhitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan SPHP disampaikan ke wajib pajak. Selanjutnya yaitu jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu jangka waktu pengujian, terdiri dari jangka waktu pemeriksaan lapangan dan jangka waktu pemeriksaan kantor. Yang kedua yaitu jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelapornya, paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sehingga dengan laporan hasil pemeriksaan LHP. 1. Standar umum pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak. Standar umum pemeriksaan ini selain berlaku untuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, juga berlaku bagi pemeriksaan untuk tujuan lain. Adapun pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu A. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. B. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama. C. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. D.
taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Standar pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan pengumpulan dan mempelajari data wajib pajak. B. Pemeriksaan dilaksanakan dan melakukan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan dan teknis pemeriksaan. C. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. D. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak. E. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu. F. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dan tim pemeriksa dari instansi lain. G. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. H. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. I. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan atau KKP. 3. Standar laporan. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Jenis-jenis surat ketetapan pajak, yaitu yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terhutang, telah menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan. Adanya salah hitung terkait pajak penambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terhutang. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terhutang dari yang seharusnya. 4. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. 5. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Itulah tadi hasil presentasi daripada kelompok kami dan materi pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.